Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 21 Mei. Kemarin lusa baru saja terjadi kecelakaan maut di distrik Shanxia, Kota New Taipei yang merenggut sejumlah korban jiwa. Tak diduga kejadian serupa kembali terjadi di distrik Yuqing, Kota Tainan kemarin malam. Sebuah mobil melaju kencang tanpa alasan jelas dan menabrak sepasang suami istri yang sedang berjalan, menyebabkan satu tewas dan satu cedera. Hal ini sontak membuat warga yang lewat sangat ketakutan. Pada 20 Mei sekitar pukul 5 sore, kamera pengawas di kawasan perbelanjaan Yuqing, Tainan merekam detik-detik pasutri bermarga Chang ditabrak, menyebabkan satu tewas dan satu terluka. Pengemudi bermarga yang diketahui tidak dalam pengaruh alkohol atau narkoba, tetapi mengaku mengalami epilepsi saat kejadian sehingga tak sadar arah dan seberapa kecepatan kendaraan. 驾驶人自称他车祸发生的时候他是癫痫发作，那当时他也不知道发生什么事。 Pasutri Chang yang memiliki seorang anak berasal dari Taichung. Mereka pindah ke Yuqing, Tainan untuk menyewa rumah demi mendukung pendidikan musik anak mereka dan bekerja di toko bakpao milik adik sang istri. Pada tanggal 20, keduanya berjalan santai setelah pulang kerja. Namun kecelakaan dalam hitungan detik telah memisahkan pasangan ini untuk selamanya. Polisi menemukan bahwa pengemudi Yan pernah mengalami serangan epilepsi serupa yang berujung pada kecelakaan fatal dan sempat dijatuhi hukuman percobaan. Warga sekitar menduga parkir liar di lokasi kejadian turut memicu terjadinya tragedi ini. Korban wanita bermarga U yang berusia 60 tahun kini masih dirawat di ICU dalam kondisi kritis akibat patah tulang dan pendarahan otak. Taiwan memasuki struktur masyarakat super lansia. Protokol pembaharuan SIM bagi pengemudi lansia telah menjadi topik hangat diskusi akhir-akhir ini. Kemarin Kementerian Transportasi dan Komunikasi mengumumkan akan mengadopsi mekanisme Jepang dengan menurunkan usia perpanjangan SIM dari 75 tahun menjadi 70 tahun dan akan menggunakan metode yang lebih efektif dan ilmiah untuk menguji keterampilan mengemudi para lansia di masa mendatang. Kecelakaan maut di Peita, Shanxia kembali menyoroti isu perpanjangan SIM lansia. Hari ini, Kementerian Transportasi dan Komunikasi mengumumkan rencana penurunan batas usia perpanjangan SIM menjadi 70 tahun yang paling cepat akan diberlakukan pada tahun depan. Saat ini ada sekitar 1,8 juta pengemudi berusia 70 tahun ke atas di Taiwan dan jumlah ini diperkirakan akan naik menjadi 2,72 juta dalam 10 tahun. Selain itu, metode pengujian mengemudi lansia juga akan diperbarui. 我们当然会用更有效、更科学的方式来检验我们所有的年长者在驾驶方面的能力。好，那包含他的这个危险感知的能力跟他的认知的能力。 Jika dibandingkan, Jepang dan Inggris mulai memberlakukan batas usia perpanjangan SIM pada usia 70 tahun, sementara Korea Selatan dan Singapura pada 65 tahun. Di Jepang, usia 75 tahun ke atas wajib mengikuti tes kognitif dan uji mengemudi, serta ujian praktik jalan jika ada catatan pelanggaran. Korea Selatan mewajibkan tes setiap 5 tahun yang akan dipersingkat menjadi 3 tahun untuk usia 75 tahun ke atas. Di Singapura, pengemudi usia 65 tahun ke atas harus lulus tes evaluasi kesehatan oleh dokter. 第一个可能适合的运具不足，那再来就是一个涵盖率不够，还有就是你的交通时间过长，导致很多长辈还会希望自己来。 Terkait perpanjangan SIM lansia, sejumlah diskusi dari penurunan batas usia hingga pengetatan evaluasi bermunculan. Namun, LSM menilai bahwa pengemudi berisiko tidak hanya dari kalangan lansia. Minimnya transportasi umum di daerah terpencil membuat lansia terpaksa mengemudi sendiri. Oleh karena itu, optimalisasi jaringan transportasi juga perlu dipertimbangkan. Pada tanggal 20, kapal ikan Hong Chai-to nomor 6 yang terdaftar di kota Suao, Taiwan diduga melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal dengan menerobos ke zona perairan dalam Pulau Yonaguni di prefektur Okinawa. Kapten kapal ditangkap di lokasi kejadian oleh pihak Jepang. Kapal tersebut juga mengangkut 3 awak Taiwan dan 2 ABK dari Indonesia. Pihak Jepang mengumumkan bahwa kapal ikan Hong Chai-to nomor 6 ditahan di zona perairan dalam Pulau Yonaguni di prefektur Okinawa karena melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal. 4 awak kapal Taiwan termasuk kapten dan 2 ABK Indonesia ditangkap dan kapal disita. Menanggapi hal ini, Ditjen Perikanan menyampaikan bahwa kapal tersebut memasuki zona ekonomi eksklusif Taiwan dan Jepang yang saling tumpang tindih, namun telah melampaui garis penegakan hukum yang ditetapkan sementara oleh Taiwan. Saat ini pihaknya terus bernegosiasi dengan pihak Jepang untuk membantu pembebasan kapal beserta awaknya. Cuaca di area pegunungan tidak stabil, memicu longsor di Jalan Provinsial Chongheng mengakibatkan sebuah mobil tertimpa batu yang jatuh pagi tadi dan melukai seorang penumpang di dalam mobil.
Hujan deras yang turun kemarin sore juga menyebabkan longsor dan mengakibatkan lintasan kereta Hualien sempat terputus untuk sementara. Setelah menjalani perbaikan darurat, lalu lintas kini sudah kembali normal. Tanggal 20, longsor menghalangi pintu masuk terowongan Huete di Jalan Provinsial Suhua, menyebabkan terputusnya lalu lintas dan beberapa kendaraan terjebak di dalam terowongan untuk sementara waktu. Jalan dibuka kembali sekitar pukul 8 malam. Rel kereta jalur He-Ren-Chongte kembali tertimbun longsor. Setelah diperbaiki, jalur timur kereta akhirnya beroperasi normal pagi ini. Diperkirakan lalu lintas dua arah baru akan pulih paling cepat pada hari Sabtu. Sebuah mobil yang sedang melaju di Jalan Provinsial Chongheng pagi ini tertimpa batu seberat 5 kg hingga kaca depannya pecah dan melukai penumpang di kursi depan. Dinas Perbaikan Jalan Kukuan mengimbau, belakangan ini hujan petir kerap turun di area pegunungan pada sore hari, mengakibatkan tanahnya gembur dan longsor. Warga perlu mewaspadai keselamatan berkendaraan saat melintasi area pegunungan. CEO perusahaan Nvidia Jensen Huang melakukan kunjungan singkat di Taiwan. Di acara pameran Computex kemarin lusa, ia mengumumkan untuk pertama kalinya bahwa kantor pusat Nvidia akan didirikan di distrik Shilin, kota Taipei. Kemarin ia juga mendukung mitranya Foxconn Technology Group karena Nvidia akan menggandeng perusahaan Foxconn dan TSMC untuk membangun perangkat superkomputer di Taiwan. Go Team Taiwan! CEO Nvidia Jensen Huang memberikan kejutan kecil dengan hadir untuk memberikan dukungannya kepada ketua Foxconn Yang Liu. Huang secara khusus menjelaskan makna dari tim Taiwan dan menekankan bahwa Taiwan adalah pusat industri komputasi dunia dan semuanya dimulai dari Taiwan. As a computing company, this is the epicenter of the world's computing industry. This is where it starts. Pada tanggal 19, CEO Nvidia Jensen Huang mengumumkan pihaknya akan bekerjasama dengan grup Foxconn, pemerintah Taiwan dan TSMC untuk membangun superkomputer AI raksasa pertama di Taiwan. Semua perangkat keras hingga rekayasa sistem akan menggunakan rantai pasokan Taiwan yang mencakup chip, motherboard dan lainnya, menunjukkan kekuatan ekosistem teknologi Taiwan. 台湾的 AI 伺服器占全世界90%，不论是个人用的还是工作站，都需要那个小型化的 supercomputer。 Jensen Huang menyebut Taiwan sebagai pusat komputasi dunia. Superkomputer AI ini direncanakan merakit sejumlah chip GPU Blackwell menjadi satu chip virtual raksasa yang dapat digunakan untuk pelatihan AI skala besar. Diperkirakan seluruh lantai industri AI dari hulu ke hilir akan mendapat manfaat dari proyek ini. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.